Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa News KK Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Sinta Nadia, beserta tim yang bertugas, inilah News KK Media selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan Seminar Nasional Tasawuf Psikoterapi yang bertempat di lokasi lantai 4 Gedung Perpustakaan UIN Syekh Wasil Kediri. Di lokasi pelaksanaan seminar hari ini pemirsa, para peserta sangat antusias untuk mengikuti beberapa kegiatan seminar. Tidak hanya itu pemirsa, para panitia juga terlihat antusias mempersiapkan acara demi acara pada pagi hari ini. Perlu diketahui pemirsa bahwa kegiatan Seminar Nasional Tasawuf Psikoterapi hari ini mengusung tema Paradigma Integratif Tasawuf dan Psikoterapi Kontemporer, Konstruksi Psikosufistik dan Ekosufisme sebagai solusi holistik atas krisis eksistensial ekologis masyarakat modern. Pada acara kali ini, tidak hanya sebagai forum seminar saja, tetapi juga menjadi wadah pertemuan tahunan Konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi Indonesia atau Kota Terapi, yang kali ini diselenggarakan secara khusus oleh UIN Syekh Wasil Kediri, sebuah pertemuan strategis yang mempertemukan para pemikir utama, akademisi, dan praktisi terkemuka untuk bersama-sama mengkonstruksi pemikiran keilmuan yang integratif dan aplikatif. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber luar biasa kita terkait dengan acara Seminar Nasional hari ini. Mengapa tema seminar kali ini sangat penting untuk dibahas sekarang di tengah krisis eksistensial dan ekologis masyarakat modern? Ya, karena krisis itulah kami bahas, sehingga kami memberikan sebuah solusi yang nyata dan aksi nyata, baik dalam bentuk konsep, pemikiran, maupun solusi di dalam menghadapi situasi yang demikian. Baik Bapak, lalu bagaimana cara kerja tasawuf dan psikoterapi ini dalam memberikan solusi yang holistik itu, dan apa yang membedakannya dengan konseling biasa? Tasawuf dan psikoterapi ini, atau kalau kita Indonesia kan, itu psikosufistik. Jadi memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah pembentukan karakter manusia yang bukan hanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa dan mental, tetapi juga mumpuni atau mantap daripada batin dan spiritualnya. Jadi yang membedakan itu adalah apabila kajian-kajian psikologi mainstream itu terbatas kepada bentuk mental, tetapi kita lebih dalam lagi, yaitu batin dan spiritual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perbedaan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi daripada keilmuan itu. Nah, misalnya kalau kita lihat, kalau orang itu baik, orang itu rajin memberikan bantuan kepada orang-orang, secara mental itu sudah selesai. Tetapi dalam kajian tasawuf psikoterapinya dilihat ikhlas enggak orang ini, ada modus yang tersembunyi enggak ini. Jadi seseorang yang baik dia tidak taat, itu persoalan bagi tasawuf psikoterapi.
Baik Bapak, lalu apa tantangan yang paling nyata saat ini dalam mengintegrasikan tasawuf dan psikoterapi di lapangan dan bagaimana solusinya? Kita di lapangan tadi sudah saya jelaskan pembahasan pertama dari aspek yuridis. Karena belum adanya landasan hukum atau legal daripada legal standingnya. Kemudian yang kedua dari aspek sosiologisnya, bagaimana image daripada masyarakat kalau sudah bicara tentang tasawuf itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kemudian yang ketiga epistemologi keilmuannya, bagaimana para praktisi tasawuf psikoterapi ini dihadapkan kepada bentuk dari sesuatu yang bersifat intuitif dipraktekkan ke dalam bentuk empirik. Nah, masalah hukum, masalah yuridis ini kita sudah selesai tentang keprofesian ini dengan diterbitkannya sebuah buku dan ketentuannya standar kompetensi kerja khusus tasawuf psikoterapi atau psikosofistik. Kemudian secara sosiologi kita sudah jawab dengan berbagai jurnal ilmiah dan berbagai buku tulisan teman-teman, di antaranya adalah sosiosofistik. Kemudian dalam bidang epistemologinya kita juga tadi dibicarakan oleh Prof. Asror dan juga sudah tertulis bukunya tentang distingsi keilmuan tasawuf psikoterapi. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat ini sedang direview oleh Kementerian Hukum dan HAM akan berdirinya organisasi profesi, sehingga dia sebagai salah satu bentuk pendekatannya, pendekatan klinis juga ada gitu. Baik Bapak, lalu apa harapan terbesar Bapak setelah terselenggaranya acara Seminar Nasional Tasawuf dan Psikoterapi ini? Harapan terbesarnya adalah pada masyarakat semua stakeholdernya dapat melihat eksistensi daripada sebuah paradigma keilmuan yang sebenarnya bukan baru, tetapi ini karena baru lagi dipopulerkan jadi reaktualisasi kembali. Nah, itu mudah-mudahan akan segera tersosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tetaplah kita nanti program studi tasawuf psikoterapi ini sebagaimana pilihan yang diberikan oleh Dirjen Tinggi Pendidikan Islam, itu kita memilih apakah vokasi ataukah profesi, kita pilih bahwa insya Allah tahun 2026 nanti dengan terbitnya, setelah terbitnya review daripada Kementerian Hukum dan HAM, maka resmilah prodi ini menjadi prodi profesi yang sama dan setara dengan prodi profesi lainnya. Baik Bapak, lalu apa pesan singkat Bapak untuk seluruh peserta dan pemirsa di rumah? Ya, pesan saya ya tetap semangat bahwa berangkat dengan keraguan, pulang dengan keyakinan. Mari kita berangkat dengan keyakinan, maka kita akan pulang dengan keberhasilan. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas informasi dan juga pemaparannya Bapak. Semoga pesan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh peserta dan pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana sekaligus Kaprodi. Apa signifikansi acara hari ini bagi UIN Syekh Wasil Kediri dan mengapa UIN Syekh Wasil Kediri merasa perlu menjadi tuan rumah bagi pertemuan tahunan Kota Terapi kali ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami Prodi Tasawuf dan Psikoterapi memang sudah bergabung ya di dalam konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi. Tentu saja ketika ada agenda yang diselenggarakan oleh konsorsium ya kita harus berpartisipasi begitu, baik sebagai peserta maupun sebagai pelaksana begitu. Kemudian terkait dengan tema seminar ya kita hubungkan di situ, kita sudah ini ya mengintegrasikan antara psikosofistik dengan ekosufism kan gitu ya, dengan ekologi gitu ya, dan memang kurikulum kita yang terbaru gitu ya, kita distingsinya itu di ekosufism atau di berbasis ekologi begitu. Jadi hari ini sebenarnya juga merupakan launching ya kurikulum kita dengan teman-teman di konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi terkait dengan distingsi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Syekh Wasil Kediri. Baik, luar biasa sekali Ibu. Lalu bagaimana UIN Syekh Wasil Kediri berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan keilmuan tasawuf dan psikoterapi ini? Ya, yang jelas yang namanya sebuah program studi harus punya kontribusi ya, baik secara keilmuan ataupun dari sisi teoritis maupun praktis tentunya gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan ya, misalnya untuk kemarin distingsi kita adalah tentang ekosofism ya, atau tasawuf berbasis ekologi tadi itu ada maksudnya juga gitu ya. Jadi kontribusinya jelas kita ingin membawa Indonesia ini terutama Kediri dan sekitarnya gitu ya untuk pengelolaan lingkungannya menjadi lebih baik tentunya. Itu dari sisi praktisnya. Kita tahu bahwa pengelolaan misalnya sampah ya, limbah itu di Kediri ini nyun sewu menurut saya masih banyak kekurangannya, dan itu harus kampanyekan sedemikian rupa dengan cara membangun kesadaran ekologis kan gitu ya. Di antaranya dengan pendekatannya adalah teologis gitu ya. Seperti itu. Seperti pengelolaan sampah di pesantren aja itu menjadi persoalan tersendiri. Berdasarkan info yang kami dapatkan bahwa pengelolaan sampah di pesantren itu masih jauh dari ekspektasi kan gitu ya. Misalnya saja kampus kita ini ya, Usuluddin dan Dakwah itu ya. Depannya adalah TPA kan gitu ya, itu tentu saja menjadi persoalan tersendiri, sehingga itu harus dicari jalan keluarnya, dan salah satunya adalah dengan membangun kesadaran teologisnya kan gitu ya. Jadi agama itu sangat care ya terhadap lingkungan. Kalau dalam tasawuf itu kan cinta kepada Allah ya, cinta kepada Allah itu diwujudkan dengan cinta kepada lingkungan. Sesungguhnya lingkungan itu adalah juga bentuk perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah kan gitu. Jadi kalau kita cinta pada Allah juga cinta kepada lingkungan. Meskipun kita juga diberikan mandat ya untuk menjadi khalifah fil ard tentunya. Ya. Masya Allah, luar biasa Ibu. Lalu adakah pesan paling utama yang harapannya dapat dibawa pulang oleh para peserta dan baik akademisi, praktisi maupun mahasiswa maupun para pemirsa di rumah? Ya, terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang ketiga, ini menarik sekali ya. Saya punya keinginan atau punya mandat harapan ketika setelah mengikuti seminar ini, peserta itu nanti dapat mengaplikasikannya tentu saja di rumah. Bertasawuf itu sebenarnya mudah gitu ya, dan tidak ribet-ribet sebenarnya. Tetapi yang penting adalah praktekkan, prakteknya yang terpenting itu. Jadi kita pemahaman itu memang penting, tapi pemahaman itu akan menuntun kita pada prakteknya. Jadi praktek bagaimana kita melakukan tasawuf, sehingga kalau kita bertasawuf itu insya Allah perilaku kita menjadi insya Allah sehat semua gitu kalau kita bertasawuf gitu. Karena tasawuf sendiri itu adalah psikoterapi. Kemudian juga
terkait dengan ekologi nanti sepulang dari sini saya berharap bahwa semuanya nanti punya kesadaran ekologis yang berbasis teologis atau kesadaran teologis berbasis ekologis, sehingga nanti terkait dengan masalah lingkungan yang saat ini kita rasakan, meskipun lingkungan itu tidak hanya persoalan dengan sampah tetapi juga persoalan-persoalan yang lain, misalnya tentang bagaimana kita memanfaatkan alam gitu ya, itu sehingga bumi ini menjadi tetap indah, segar, dan tentu saja bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas informasinya dan pemaparannya sangat luar biasa sekali. Semoga pesan yang udah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh peserta, terutama pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta seminar nasional tasawuf dan psikoterapi. Untuk yang pertama, apa yang menjadi motivasi Anda untuk hadir dalam acara seminar hari ini? Mungkin motivasi saya untuk menghadiri seminar ini itu untuk menambah wawasan, karena kan saya juga dari prodi tasawuf psikoterapi. Nah, mungkin dari beberapa ilmu yang saya dapatkan ini nanti bisa masuk ke dalam matkul saya, dan saya juga sudah pernah mengikuti seminar dari Pak Wijaya yang waktu itu pernah diadakan di prodi saya dan sekarang diadakan lagi, jadi menambahkan wawasan saya. Baik Mbak, lalu ilmu apa yang paling relevan yang Anda bawa pulang dan segera diterapkan? Mungkin itu ilmu yang tasawuf psikoterapi yang bisa kita harus menggunakan ilmu itu dengan baik, kayak semua itu kita yang dijelaskan Pak Wi tadi. Pak Wi tidak dijemput waktu tiba di stasiun. Nah, di situ kan Pak Wi tidak merasa marah, tidak, itu berarti kita harus mengelola emosi kita gitu. Baik, lalu setelah mengikuti seminar ini, apa hal yang baru yang Anda terapkan dan dalami untuk lebih lanjut? Ya, yang tadi untuk Pak Wi, soalnya kan beberapa hari ini kita biasanya itu seorang wanita itu saat masa lagi menstruasi itu selalu marah. Nah, bisa yang dimaksud Pak Wi itu bisa saya terapkan sehari-hari, kita harus mengontrol emosi kita gitu. Baik Mbak, adakah satu kata untuk menggambarkan seminar tasawuf psikoterapi hari ini? Satu katanya itu seperti kita itu bisa terapi, tapi kita harus harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi tasawuf psikoterapi ini membantu keseimbangan batin dan jiwa yang ada. Baik Mbak, lalu pesan untuk mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti acara seminar nasional tasawuf psikoterapi ini apa Mbak? Nah, pesan yang bisa saya sampaikan, semoga ilmu yang kita dapat dari seminar ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi semua pemirsa di rumah.
Baik pemirsa, itu tadi yang dapat saya laporkan di lokasi. Semoga kegiatan Seminar Nasional Tasawuf Psikoterapi ini bisa memberikan pengalaman dan manfaat yang luar biasa bagi para peserta. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sinta Nadia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.